9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, Masya Allah, bunganya bagus sekali dan bisa mengapung di atas air, daunnya lebar. Kok bisa ya tidak tenggelam? Kenapa? Pengen tahu penjelasannya? Simak terus di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya belajar di rumah? Sehat-sehat ya, dan semangat selalu untuk belajar apapun. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ustazah Nikmah. Kali ini kita akan belajar tematik tema 2 pembelajaran 1 adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan menyenangkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerukunan dalam perbedaan, di mana memerlukan adaptasi untuk saling menciptakan kerukunan. Yuk main tebak-tebakan. Siapa yang tahu kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Artinya apa? Ya, benar. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan loh teman-teman. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Tahukah kalian apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Barokallah, teman-teman sudah berani mencoba. Apa itu adaptasi? Adaptasi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan tujuan dan fungsi dari adaptasi adalah tujuannya menghindari kepunahan. Dan fungsinya memperoleh makanan, kemudian menghindari serangan dari musuh atau melindungi diri untuk hewan dan bertahan hidup. Adaptasi tumbuhan bisa dibagi 3 jenis. Yang pertama, morfologi. Yang kedua, fisiologi. Dan yang ketiga, tingkah laku. Tahukah kalian arti dari ketiga jenis adaptasi tumbuhan tersebut? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Fisiologi yaitu cara beradaptasi berupa penyesuaian fungsi anggota tubuh terhadap lingkungannya. Tingkah laku yaitu cara beradaptasi berupa penyesuaian tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui bentuk organ tubuh, contohnya kaktus dan bunga teratai. B. Adaptasi fisiologi yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dari lingkungan melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuh, contohnya raflesia dan kantong semar. C. Adaptasi tingkah laku yaitu cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Alhamdulillah, teman-teman sudah mencoba dengan hebat. Adapun pengertian dari adaptasi morfologi tumbuhan yaitu
bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Nah, jadi contoh adaptasi morfologi itu ada pada 3 jenis tumbuhan. Ya, yang pertama itu ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan. Kemudian yang kedua ada hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Dan yang ketiga ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, contoh tanaman hidrofit yaitu ada enceng gondok. Contoh tanaman hygrofit itu ada lumut. Dan contoh tanaman xerofit itu ada kaktus. Nah, adapun perbedaan ketiga tanaman ini yang terlihat yaitu dari bentuk daun, ya. Nah, jadi bentuk daun dari ketiga tanaman ini sudah sangat jelas berbeda. Bentuk daun dari enceng gondok itu lebar dan tipis. Bentuk daun dari lumut ini dia meruncing dan kecil-kecil. Dan bentuk daun dari kaktus itu tebal serta berduri. Nah, tentu saja bentuk akar dan batangnya juga berbeda. Ya, dari daun saja sudah berbeda, maka akar dan batangnya juga berbeda. Nah, jadi adaptasi morfologi dari ketiga tumbuhan ini tampak jelas, ya, yaitu perbedaan dari bentuk daun, batang, dan akarnya. Nah, kemudian kita masuk ke adaptasi yang kedua, yaitu ada adaptasi fisiologi. Nah, apakah yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi? Jadi, adaptasi fisiologi itu merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Jadi, kita tidak bisa melihat, ya. Nah, contohnya apa? Yaitu ada bunga Rafflesia, kantong semar, dan Venus flytrap. Masuk ke adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku yaitu bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapat rangsangan untuk melindungi diri dari musuh, baik itu rangsangan berupa rangsangan biotik maupun rangsangan abiotik. Nah, contohnya yang pertama itu pada bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Kemudian contoh yang kedua, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu. Nah, jadi berikut ini merupakan tumbuhan dari putri malu. Tumbuhan putri malu biasanya mengatupkan daunnya jika terkena rangsangan atau tersentuh tangan atau benda lainnya, ya. Dapatkah teman-teman menyebutkan tumbuhan lain seperti bambu, jati, kaktus, teratai, dan sebagainya? Bagaimana cara adaptasi dari tumbuhan bambu? Bambu jika musim hujan akan tumbah tunas baru akan menjadi bambu. Bambu bulu halus untuk melindungi diri batang yang tinggi untuk memudahkan mendapat sinar matahari. Jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Dan mawar duri yang tajam di batangnya untuk melindungi bunga mawar dan membantu bunga mawar menanam. Terapi adalah daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Enceng gondok adalah tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Kangkung adalah batang yang berongga agar tetap terapung di permukaan air. Lidah buaya adalah memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air. Pakis adalah lingkungan yang lembab, yaitu dengan menggulung dan daun mudanya. Kangkung memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun untuk mengapung di atas air.
Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempermudah penguapan air dan batang yang berongga untuk membantu bernafas. Lidah buaya memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air dan daun yang berduri untuk mengurangi penguapan. Rafflesia beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daun mudanya. Alhamdulillah, barokallah, teman-teman sudah hebat sekali dalam menyebutkan bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Ustazah beri tambahan informasi ya terkait tumbuhan yang belum teman-teman sebutkan. Bagaimana cara tumbuhan melakukan adaptasi bentuk tubuh? Teratai, eceng gondok, dan kangkung mempunyai batang berongga sehingga dapat mengapung dan tumbuh di air. Teratai juga mempunyai daun yang lebar. Pohon bakau. Pohon bakau memiliki akar tunjang yang menembus tanah hingga dalam agar tidak terhempas oleh ombak besar di sekitar pantai. Kaktus dan lili gurun. Kaktus dan lili gurun beradaptasi dengan suhu udara yang panas di gurun dengan memperkecil ukuran daunnya hingga berbentuk duri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Bagaimana cara tumbuhan melakukan adaptasi fungsi alat tubuh? Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam, ia akan menjadi makanannya. Kantung semar. Serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Venus. Venus memiliki daun yang berengsel dan berbulu. Saat serangga menyentuh bulu-bulu halus pada daun tersebut, kedua bagian daun akan menutup dengan cepat. Serangga akan terperangkap di dalamnya. Bau harum pada bunga berfungsi untuk mengundang serangga agar membantu proses penyerbukan. Bagaimana cara tumbuhan melakukan adaptasi tingkah laku? Pohon jati, randu, dan flamboyan menggugurkan daunnya pada saat kemarau guna mengurangi terjadinya penguapan, sehingga tetap bisa berfotosintesis pada musim kemarau. Putri malu. Putri malu beradaptasi untuk melindungi dirinya dari predator yang ingin memakannya dengan cara menunjukkan daunnya. Bunga matahari. Bunga matahari menghadap arah sinar matahari untuk mendapatkan sinar matahari. Bunga matahari tidak dapat hidup di daerah yang tidak cukup mendapatkan cahaya matahari. Selain adaptasi di atas, ada tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri dari musuh, yaitu pohon jeruk, salak, dan bunga mawar mempunyai duri pada batangnya untuk melindungi diri dari musuh. Buah durian. Buah durian mempunyai buah yang berduri agar tidak dimakan serangga. Pohon nangka dan sawo. Pohon nangka dan sawo mempunyai getah untuk melindungi diri dari musuh. Pohon bambu. Pohon bambu mempunyai bulu gatal untuk melindungi diri dari musuh. Pohon jarak dan kecubung. Pohon jarak dan kecubung mempunyai zat beracun untuk melindungi diri dari musuh. Bunga batu. Bunga batu melakukan kamuflase sehingga tidak terlihat untuk melindungi diri dari musuhnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membuat kita lebih paham terhadap adaptasi tumbuhan. Sudah dulu ya teman-teman, dan tetap belajar dengan semangat karena belajar itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.